Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahmawati Dwi Retnasi dari Program Studi Manajemen Retail Kelas RD dengan nomor NPM 2023-32500-173. Dalam rangka kesempatan presentasi ini, saya akan membahas tentang transformasi digital pada industri retail. Hampir semua industri mengadopsi transformasi digital, tidak terkecuali retail. Dengan pesatnya perkembangan konsumen yang menuntut pengalaman yang dipersonalisasi dan kepuasan yang lebih besar, transformasi digital di bidang retail diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan yang menguntungkan. Menurut penelitian terbaru dari Gartner, lebih dari 50% belanja konsumen akan dilakukan secara online pada tahun 2024 dan 60% diantaranya akan dilakukan melalui perangkat seluler. Hanya retail mobile centric yang merangkum revolusi digital yang akan tumbuh dan berkembang. Namun, transformasi retail lebih dari sekadar itu. Hal ini mencakup pengintegrasian teknologi baru seperti AI, Big Data, AR, atau VR, dan masih banyak lagi untuk mentransformasikan operasi dengan model retail guna mempertahankan pertumbuhan bersaing dengan pesaing, memberikan pengalaman pelanggan yang baik, dan terus berinovasi. Apa itu transformasi digital retail? Transformasi digital retail adalah pemasukan teknologi ke dalam industri retail untuk meningkatkan efisien operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong pertumbuhan. Titik transformasi digital retail mencakup sistem POS, pengalaman belanja yang dipersonalisasi, sistem pembayaran mandiri, optimalisasi biaya, ruang pamer VR, aplikasi seluler bermerek, geofishing, dan rekomendasi produk yang didukung AI. Apa yang mendorong permintaan transformasi digital di retail? Industri retail adalah pasar global senilai 7 triliun dolar yang memperkerjakan lebih dari 1,8 miliar orang. Selain itu, terdapat 3,2 miliar konsumen di seluruh dunia yang berbelanja online. Lewatlah sudah masa ketika retailer menciptakan nilai dan memperoleh loyalitas hanya melalui faktor-faktor seperti harga yang kompetitif, kedekatan toko, kenyamanan, dan variasi. Zaman saat ini berbeda dengan era komunikasi dan promosi yang serba bisa. Personalisasi dalam taktik komunikasi dan pemasaran diperlukan untuk mempertahankan pelanggan dan mendatangkan pelanggan baru. Retailer kini dapat menggunakan data dan wawasan untuk meningkatkan frekuensi pembelian pelanggan mereka yang sudah ada dan menargetkan pelanggan retailer tradisional yang bernilai tinggi. Permintaan akan transformasi digital di industri retail semakin meningkat karena berpotensi mendorong pendapatan dan pertumbuhan pengecer secara langsung. Tantangan transformasi digital industri retail. Meskipun transformasi digital membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan efisien operasional, hal ini juga menghadirkan beberapa kegagalan bagi retail. Berikut adalah beberapa tantangan dalam transformasi digital di industri retail. Yang pertama adalah mengatasi perubahan. Retailer yang mengelola bisnisnya secara tradisional mungkin mengalami kesulitan untuk beralih ke sistem baru. Hal ini memungkinkan penimbulan penolakan terhadap perubahan terhadap metode digital dari karyawan di dalam toko, manajer toko, karyawan perusahaan, dan pelanggan. Retailer harus mengkomunikasikan perubahan jauh sebelumnya. Yang kedua, ada keterbatasan anggaran. Mentransformasikan perusahaan retail secara digital membutuhkan biaya yang besar. Hal ini melibatkan teknologi dan sumber daya manusia yang bekerjasama untuk menerapkan sistem manajemen yang efisien. Tantangan besar yang dihadapi
retailer skala menengah dan kecil adalah kurangnya dana untuk melakukan transformasi digital. Yang ketiga ada kompleksitas. Menerapkan teknologi seperti blockchain, Internet of Things, dan augmented reality adalah hal rumit. Details, analisis, langkah, dan prosedur yang rumit dapat membingungkan dan orang-orang dengan sedikit atau tanpa keahlian akan kesulitan menavigasi sistem retail digital. Teknologi retail yang lebih familiar seperti sistem POS dan pembayaran mandiri mungkin tampak telah mencapai adopsi kritis. Namun, teknologi ini seringkali menimbulkan gesekan bagi pelanggan dan karyawan pengguna akhir, menyebabkan pengalaman buruk, pelanggan frustasi, dan berdampak negatif terhadap produktivitas anggota tim. Yang keempat, ada kurangnya tenaga profesional terampil. Menemukan ahli yang terampil untuk melakukan transformasi digital di bidang retail dapat menjadi suatu tantangan, terutama ketika keterampilan yang diperlukan tidak tersedia dalam organisasi. Saat beralih ke dunia digital, retail memerlukan keahlian seperti rekayasa perangkat lunak, analisis data, AI, komputasi awam, pengembangan seluler, dan keamanan cyber. Yang kelima, ada masalah keamanan data. Perusahaan retail menyimpan data yang sensitif dalam jumlah yang besar, seperti kredensial, PII, dan transformasi kartu. Intense cloud yang tidak diamankan dengan baik dan akses yang tidak terkontrol dari server data yang sensitif meningkatkan kemungkinan pelanggaran data atau serangan cyber. Oleh karena itu, menjaga keamanan data pelanggan saat menggunakannya untuk tujuan pemasaran dan operasional merupakan perhatian utama dalam transformasi retail digital. Selanjutnya ada manfaat transformasi digital di industri retail. 1. Peningkatan retensi pelanggan. Retailer dapat melakukan segmentasi pelanggan, menganalisis perilaku pembelian mereka, menetapkan strategi pelanggan dengan tepat, dan kemudian memicu komunikasi dan promosi yang dipersonalisasi. Selanjutnya ada memberikan wawasan pasar yang bermanfaat. Wawasan pasar ini membantu mengurangi tindakan dan strategi yang spesifik dapat diambil retailer untuk meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas mereka, dan juga membantu retailer mengenal pelanggan mereka lebih baik dan membangun rasa keintiman yang tinggi dengan mereka yang merupakan faktor pendorong pertumbuhan yang penting. Yang selanjutnya ketiga, ada menerapkan kampanye pemasaran yang efisien. Melalui transformasi digital, retailer dapat mengumpulkan data pelanggan untuk membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasi dan ditargetkan menggunakan teknologi seperti CRM, analisis data, dan otomatisasi pemasaran. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pola dan tren sambil memberikan wawasan tentang target audiens mereka. Selanjutnya ada pengelolaan inventaris lebih mudah. Penggunaan teknologi dan data dalam industri retail menghasilkan manajemen inventaris yang efisien. Hal ini memungkinkan retailer untuk menggunakan teknologi digital untuk menyederhanakan dan mengotomatisasikan proses inventaris mereka. Selanjutnya yang terakhir, 5. Peningkatan layanan pelanggan. Dengan menggunakan teknologi digital, retailer dapat menciptakan pengalaman pelanggan omnichannel, memungkinkan pelanggan menerima bantuan dan dukungan di berbagai saluran, termasuk situs web, aplikasi seluler, email, dan obrolan langsung. Teknologi tersebut memungkinkan pelanggan untuk menjalani perjalanan pelanggan dengan interaksi yang paling dapat diabaikan, sehingga memungkinkan efisiensi biaya bagi retailer. Selanjutnya ada tren transformasi digital di retail. Yang pertama ada data besar.
Retailer saat ini memanfaatkan pelanggan mereka dengan lebih baik. Pelanggan modern mengharapkan pengalaman berbelanja yang dipersonalisasi dan efisien. Retailer memenuhi permintaan pengalaman pelanggan menggunakan analisis prediktif dan perspektif yang memungkinkan mereka mengelola inventaris merchandising dan merancang strategi pegandaan. Ya, selanjutnya ada yang kedua, multi saluran. Pelanggan yang terlibat dalam titik kontak retail dan online cenderung menjadi lebih berharga bagi retailer. Strategi retail multi saluran melibatkan menghubungkan dan menyinkronkan transaksi bisnis dengan pelanggan melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, dan situs web. Multi saluran membantu menciptakan pengalaman berbelanja yang lancar bagi pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada Internet segala atau IoT. Internet of Things di industri retail telah mengubah cara produk dilacak dalam rantai pasokan. Teknologi GPS dan RFID dengan menjadi terobosan baru bagi retailer. Yang keempat selanjutnya ada blockchain. Retailer mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi. Blockchain di retail tidak terbatas pada metode pembayaran digital. Ini membantu melacak produk dalam rantai pasokan dan memungkinkan retailer menyimpan informasi dalam buku besar yang terdesentralisasi. Yang kelima ada realitas tambahan atau AR, augmented reality, menciptakan pengalaman digital yang unik. Mereka dapat memanfaatkan pengalaman ini untuk memperkaya interaksi antara pelanggan dan perusahaan. Menciptakan toko virtual menggunakan augmented reality menggabungkan pengalaman retail tradisional dengan e-commerce dengan cara yang terbaik. Yang terakhir, ada 8 contoh transformasi digital retail. Yang pertama, ada sistem POS. Yang kedua, ada sistem pembayaran mandiri. Yang ketiga, ada optimalisasi biaya. Yang keempat, ada ruang pamer AR atau VR. Yang kelima, ada aplikasi seluler bermerek. Yang keenam, ada geofencing. Yang ketujuh, ada integrasi multi saluran. Yang ke-8 ada pengalaman belanja yang dipersonalisasi dan rekomendasi produk. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan, mohon diingatkan. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kelas kami dan like untuk mendukung. Sampai jumpa lagi pada pertemuan tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.